are you today? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam pembelajarannya. Solih-solihah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan Ananda solih-solihah bisa memahami setiap apa yang Ustazah jelaskan. Solih-solihah, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, solih-solihah mampu memahami bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Yang kedua, solih-solihah mampu mempraktekkan dan melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan dalam soal cerita dengan baik dan teliti. Solih-solihah, siapa yang masih ingat tentang firman Allah yang menjelaskan tentang operasi pengurangan dan penjumlahan? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Untuk operasi penjumlahan, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Di dalam surat Al-Kahfi tersebut, Allah menjelaskan bahwasanya pemuda Al-Kahfi tidur selama 300 tahun ditambah 90 tahun. Ayo solih-solihah, kita hitung berapa lamanya pemuda Al-Kahfi tertidur di dalam goa? Iya, yaitu 300 tahun ditambah 90 tahun, yaitu 390 tahun. Sedangkan untuk operasi pengurangan, Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat keberapa? Iya, ayat ke-14. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam melakukan dakwahnya kepada kaumnya yang pada umumnya kaumnya adalah golongan yang kafir, yaitu selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Ayo, berapa lamanya Nabi Nuh melakukan dakwahnya? Ya, 1000 tahun dikurang 50 tahun adalah 950 tahun. Jadi solih-solihah, selama 950 tahun Nabi Nuh mengeluarkan tenaganya dan upayanya untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Solih-solihah, dari kedua ayat tersebut telah mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah menginginkan kita mempelajari operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik dan selalu beribadah kepada Allah. Solih-solihah, untuk pembelajaran kita hari ini, mari Ananda simak penjelasan Ustazah di video berikut ini. Solih-solihah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang operasi gabungan penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita. Dalam penyelesaian operasi gabungan penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara. Yang pertama, cara bentuk panjang, dan yang kedua adalah cara bentuk pendek. Dalam operasi gabungan penjumlahan pengurangan dalam soal cerita ini, ada beberapa hal yang penting dan harus Ananda ketahui. Yang pertama, Ananda harus menuliskan diketahui, yaitu adalah poin-poin penting yang ada di dalam soal cerita. Yang kedua adalah Ananda menuliskan ditanya, yaitu merupakan pertanyaan atau perintah yang ada di dalam soal cerita tersebut. Yang ketiga adalah Ananda menuliskan jawab, yaitu adalah cara Ananda penyelesaian dari pertanyaan yang ada di dalam soal cerita tersebut. Bagaimana solih-solihah paham untuk bagian-bagian dan pokok-pokok penting dalam penyelesaian soal cerita? Mari kita lakukan latihan di bawah ini. Nah, di sini Ustazah memiliki soal latihan. Yang pertama, ibu mempunyai 14 telur. Ibu membeli lagi 20 telur. Telur ibu pecah 4. Berapa sisa telur ibu yang utuh?
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya adalah ingat yang pertama kita tulis diketahui. Nah, telur mula-mula di sini adalah 14 telur, lalu ibu membeli telur sebanyak 20 telur dan telur yang pecah adalah 4 telur. Selanjutnya kita tulis ditanya, yaitu sisa telur ibu yang masih utuh. Lalu jawab. Nah, cara menjawabnya ada dua langkah, yaitu langkah pertama dalam bentuk pendek dan langkah kedua dalam bentuk panjang. Oke, di sini ada 14 ditambah 20 dikurang 4. Nah, 14 ditambah 20 adalah 34 dan dikurang dengan 4 hasilnya adalah 30. Sementara dalam bentuk panjang, mari kita lihat perbedaannya. Kita tuliskan dulu pertama kali bentuk panjang dari masing-masing bilangan. 14 kita tulis bentuk panjangnya 10 ditambah 4, 20 bentuk panjangnya adalah 20 ditambah 0, maka kita jumlahkan satuannya, 4 ditambah 0 adalah 4, 10 ditambah 20 adalah 30. Setelah itu baru kita kurangi dengan telur yang pecah yaitu sebanyak 4. Kita tulis bentuk panjangnya karena dia satuan hanya ditulis 4 saja. Lalu hasil dari 4 dikurang 4 adalah 0 dan 30 kita turunkan. Yang menjadi hasilnya adalah 30. Jadi solih-solihah, jumlah atau sisa telur ibu yang utuh adalah 30 telur. Bagaimana solih-solihah bisa memahami penjelasannya? Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang soal yang kedua. Di sini Ustazah memiliki soal yang kedua adalah sebuah tambak terdapat 491 ikan. Ikan tersebut dijual 325 ekor. Lalu ditabur lagi 113 bibit ikan. Berapa jumlah ikan dalam tambak itu sekarang? Nah, cara penyelesaiannya sama, kita tulis diketahui. Ikan mula-mula 491 ikan. Ikan dijual 325 ikan, bibit yang ditabur 113 ikan. Nah, di sini lalu ditanya. Yang ditanyanya di sini adalah jumlah ikan sekarang di dalam tambak. Cara menjawab, kita buat dulu bentuk operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di sini bentuk operasi gabungannya adalah 491 dikurang 325 ditambah 113. Kenapa dikurang terlebih dahulu? Ada yang tahu? Iya, karena ikan yang ada lalu dijual, setelah dijual dibeli kembali bibitnya. Makanya operasinya adalah dikurang dulu baru dijumlahkan. Selanjutnya pendek, di sini kita buat 491 dikurang 325, hasilnya adalah karena satu satuannya tidak bisa dikurang 5, maka kita meminjam ke 9. Jadi 9 nilainya berubah menjadi 8, 1 berubah menjadi 11. 11 dikurang 5 adalah 6, 8 dikurang 2 adalah 6, 4 dikurang 3 adalah 1. Selanjutnya hasil dari pengurangan kita lanjutkan ke penjumlahan. 166 ditambah 113 hasilnya adalah 6 ditambah 3 9, 6 ditambah 1 7, 1 ditambah 1 2. Nah, bentuk panjangnya seperti ini. Kita tulis dulu masing-masing bentuk panjangnya. 491 bentuk panjangnya adalah 400 ditambah 90 ditambah 1. Dan 325 bentuk panjangnya adalah 300 ditambah 20 ditambah 5. Lalu langkah yang sama. Karena dia tidak bisa, lalu kita meminjam ke puluhannya. Jadi 11 dikurang 5 adalah 6. 80 dikurang 20 adalah 60. 400 dikurang 300 adalah 100. Selanjutnya baru kita jumlahkan dengan 113. Hasilnya adalah 9, 70 dan 279. Bagaimana soleh-solihah? Paham untuk penjelasannya? Nah, agar lebih paham silahkan Ananda lanjutkan latihan di buku paketnya ya. Itu halaman 57 dan 58. Poin bagian 2 sampai 9. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dalam operasi penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita, kita harus menuliskan yang pertama diketahui, yaitu poin penting yang ada di dalam soal cerita. Yang kedua, ditanya, yaitu perintah yang ada di dalam soal cerita. Dan terakhir, jawab, yaitu penyelesaian atau cara menyelesaikan dari pertanyaan yang ada di soal cerita.
Soli Solihah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.